Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan mata kuliah algoritma dan struktur data. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kelima yang membahas tentang struktur data yang ada di dalam algoritma. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti perkuliahan ini dengan tertib sampai perkuliahan selesai. Baik, kita masuk ke materinya. Struktur data dalam algoritma terdiri atas array, stack, queue, tree, dan graph. Baik. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang array. Array adalah suatu alokasi beberapa tempat di memori yang tersimpan secara berurutan yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang homogen. Ukuran atau jumlah elemen maksimum array telah diketahui dari awal, yaitu ketika array dibuat. Sekali ukuran array ditentukan, maka tidak dapat diubah. Yang ketiga, ukuran array adalah bilangan bulat positif. Array harus diberi nama sebagai identifikasi. Berikutnya, cara mengakses array adalah dengan menyebutkan nama array dan indeksnya. Indeks array dimulai dari 0 sampai dengan N1, dan N adalah ukuran array. Operasi terhadap elemen array dilakukan dengan pengaksesan langsung. Artinya, nilai di masing-masing elemen dapat diambil dan nilai dapat disimpan tanpa melewati posisi-posisi lain. Berikutnya, dua operasi paling dasar terhadap satu elemen array adalah penyimpanan nilai elemen ke posisi tertentu di array dan pengambilan nilai elemen dari posisi tertentu di array. Biasanya, bahasa pemrograman menyediakan sintaks tertentu untuk penyimpanan dan pengambilan nilai elemen pada posisi tertentu di array. Contoh, nilai mahasiswa di sini deklarasikan sebagai nama array dengan posisi array adalah 7 dan nilainya adalah 80. Kemudian, array yang kedua adalah array bernama nama, kemudian isi elemen dari array bernama mahasiswa berada posisi ke-20. Berikutnya keunggulan dari array. Array sangat cocok untuk pengaksesan acak. Sembarang elemen di array dapat diacu secara langsung tanpa melalui elemen-elemen yang lain. Yang kedua, jika telah berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri ke elemen-elemen tetangga, baik elemen pendahulu atau elemen penerus. Kelemahan dari array mempunyai fleksibilitas rendah, karena array mempunyai batasan harus bertipe homogen. Kita tidak dapat mempunyai array di mana satu elemen adalah karakter, elemen lain bilangan, dan elemen lain adalah tipe-tipe lain. Yang kedua, kebanyakan bahasa pemrograman mengimplementasikan array dengan ukuran statik yang sulit diubah ukurannya di waktu eksekusi. Bila penambahan dan pengurangan terjadi terus-menerus, maka representasi statis ini bersifat tidak efisien dalam penggunaan memori. Dalam bidang pemrograman, array dapat dibuat dengan berbagai macam dimensi. Semisal, array dimensi 1 akan mirip dengan pola linear, sedangkan array dimensi 2 akan tampak seperti tabel atau matriks. Cara mengaksesnya adalah dengan menyebutkan nama metrik serta baris dan kolomnya, sedangkan array 3 dimensi akan tampak seperti balok. Selanjutnya kita masuk pada struktur data yang kedua, yakni stack. Secara bahasa, stack berarti tumpukan. Jika dikaitkan dengan struktur data, stack berarti kumpulan data yang strukturnya menyerupai tumpukan. Stack harus diberi nama sebagai identifikasi. Konsep penyimpanan data pada stack menganut sistem yang terakhir masuk sebagai yang pertama keluar, last in, first out.
Dengan konsep ini, urutan pengambilan data akan berkebalikan dengan urutan penyimpanan data. Elemen yang terakhir disimpan akan menjadi yang pertama kali diambil. Dengan konsep ini, maka tidak dapat mengambil data yang tersimpan dalam stek secara acak. Dalam stek harus disimpan dan diambil dari satu sisi atau satu pintu saja. Cara mengakses stek. Cara mengakses stek adalah dengan melakukan operasi dasar pada stek, yaitu operasi push dan pop. Dimisalkan, pintu keluar masuknya data pada stek disebut dengan top, sebagaimana dilihat pada gambar samping. Operasi push adalah proses memasukkan data baru ke stek melalui pintu top, sehingga data terbaru akan terletak pada posisi teratas. Operasi pop adalah proses mengeluarkan atau mengambil data dari stek, dan data yang diambil adalah data yang terletak di posisi teratas. Dengan konsep LIFO, maka ketika operasi push dilakukan, maka informasi yang ditentukan hanyalah isi atau nilai atau elemen yang akan disimpan atau diambil saja. Operasi push dan pop tidak memerlukan informasi posisi data. Berikutnya, cara mengakses stek. Bagian stop pada stek merupakan pintu untuk keluar masuknya data-data stek. A, B, dan C merupakan satu koleksi. Dari ilustrasi dapat diketahui bahwa C merupakan data yang memasuki stek namun pertama keluar dari stek. Begitu sebaliknya dengan A. A merupakan data pertama yang memasuki tumpukan namun terakhir pada saat keluar dari tumpukan. Dalam gambar juga terlihat urutan masuk dan keluar yang kebalikan. Data yang masuk pertama akan keluar terakhir dan sebaliknya. Struktur data selanjutnya adalah kui. Secara bahasa, kui adalah antrian. Kui adalah satu kumpulan data dengan operasi pemasukan atau penyimpanan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi yang disebut sisi belakang, dan operasi pengambilan atau penghapusan hanya diperbolehkan pada sisi lainnya yang disebut sisi depan. Konsep ini dikenal dengan istilah last in, first out atau LIFO. Jenis struktur data kui sering digunakan untuk menstimulasikan keadaan dunia nyata. Antrian banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling populer untuk membayangkan sebuah kui adalah antrian pada kasir sebuah bank. Pada saat menempatkan data pada ujung dari kui disebut dengan end kui. Dan pada saat memindahkan elemen dari kepala ke sebuah kui disebut dengan back kui. Sama dengan stek, dengan konsep LIFO, maka ketika operasi yang dilakukan, maka informasi yang diperlukan hanyalah isi atau nilai elemen yang akan disimpan atau diambil saja. Dari ilustrasi pada gambar dapat diketahui bahwa C merupakan data yang terakhir masuk kui, dan akan menjadi paling akhir keluar dari kui. Begitu sebaliknya dengan A. A merupakan data pertama yang memasuki kui dan akan menjadi yang pertama saat keluar dari kui. Struktur data yang berikutnya adalah pointer. Pointer merupakan tipe data berukuran 32 bit yang berisi satu nilai yang berpadanan dengan alamat memori tertentu. Sebagai contoh, sebuah variabel P bertipe pointer bernilai 0x0041ff2a berarti P menunjukkan pada alamat memori 0041ff2a. Pointer dideklarasikan seperti variabel biasa dengan menambahkan tanda bintang yang mengawali nama variabel. Bentuk umum dari pointer adalah tipe data, nama variabel, contoh, float, bintang, px, titik, koma. Statement di atas mendeklarasikan variabel px yang merupakan pointer. Menyebutkan tipe data float berarti bahwa alamat memori yang ditunjuk oleh px dimaksudkan untuk berisi data bertipe float. Linked list.
Linked list adalah sejumlah objek di-link atau dihubungkan satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu list. Sedangkan objek adalah merupakan gabungan beberapa elemen data variabel yang dijadikan satu kelompok atau struktur atau record yang dibentuk dengan perintah struct. Satu elemen dapat memiliki data tersendiri yang berbeda dengan tipe data lain elemen lain. Untuk menghubungkan objek satu dengan yang lain, diperlukan paling tidak sebuah variabel yang bertipe pointer. Variabel pointer tersebut merupakan salah satu variabel dalam struktur objek. Single linked list. Apabila setiap Anda ingin menambahkan data, Anda selalu menggunakan variabel pointer yang baru. Anda akan membutuhkan banyak sekali pointer. Sedangkan objek adalah merupakan gabungan beberapa elemen data, variabel dijadikan satu kelompok, atau struktur atau record yang dibentuk dengan perintah struct. Oleh karena itu, ada baiknya jika Anda hanya menggunakan satu variabel pointer saja untuk menyimpan banyak data dengan metode yang kita sebut dengan linked list. Jika diterjemahkan, ini berarti satu daftar isi yang saling berhubungan. Berikutnya, double linked list. Salah satu kelemahan single linked list adalah pointer penunjuk hanya dapat bergerak satu arah saja, maju atau mundur, kanan atau kiri, sehingga pencarian data pada single linked list hanya dapat bergerak dalam satu arah saja. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Anda dapat menggunakan metode double linked list. Linked list ini dikenal dengan nama linked list berpointer, ganda atau double linked list. Struktur data berikutnya adalah tree. Tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki antara elemen-elemen. Bentuk tree menyerupai sebuah pohon yang terdiri dari rangkaian node yang saling berhubungan. Node-node tersebut dihubungkan oleh sebuah vektor sehingga tree didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan halaman khusus yang disebut root atau akar. Ilustrasi tree yang dapat dilihat di gambar di samping contoh data yang dapat direpresentasikan dengan menggunakan tree adalah silsilah keluarga. Hasil pertandingan yang membentuk turnamen atau struktur organisasi dari sebuah perusahaan. Dalam pemrograman, sebuah tree terdiri dari elemen yang dinamakan node, yang mana hubungan antara simbol bersifat hierarki. Contoh node pada gambar di samping adalah node A, node B, dan node C, dan seterusnya sampai dengan node K. Jadi gambar di samping memiliki node sebanyak 11 node. Node yang paling atas dari hierarki dinamakan root, yaitu node A. Simbol yang berada di bawah root secara langsung dinamakan anak dari root, yang mana biasanya juga mempunyai anak di bawahnya. Sehingga bisa disimpulkan, kecuali root, masing-masing simbol dalam hierarki mempunyai satu induk atau parent. Jumlah anak sebuah simpul induk sangat tergantung pada jenis dari pohon. Setiap node dapat memiliki 0 atau lebih node. Sebuah node yang memiliki node anak disebut node induk. Sebuah node anak hanya memiliki satu node induk. Struktur data yang berikutnya adalah graph. Dalam bidang matematika dan ilmu komputer, graph adalah struktur yang menggambarkan relasi antar objek dari sebuah koleksi objek. Jika struktur linear, misalnya array, memungkinkan pendefinisian keterhubungan sekuensial antara entitas data, struktur data tree memungkinkan pendefinisian keterhubungan hierarkis, maka struktur graf memungkinkan pendefinisian keterhubungan tak terbatas antara entitas data. Banyak objek dalam masalah-masalah nyata secara alamiah memiliki keterhubungan langsung secara tak terbatas. Contohnya informasi topologi dan jarak antar kota di suatu pulau. Dalam masalah ini, kota X bisa berhubungan langsung dengan hanya 1 atau 5 kota lain. Representasi data dengan struktur data linear atau bergantung pada masalah ini digunakan untuk membutuhkan operasi-operasi yang rumit sehingga kurang efisien. Struktur data graf secara eksplisit menyatakan keterhubungan ini sehingga pencariannya langsung dilakukan pada strukturnya sendiri. Definisi dari satu graf adalah himpunan objek-objek yang disebut node
yang terhubung oleh edge. Biasanya graf digambarkan secara grafis sebagai kumpulan lingkaran yang melambangkan node yang dihubungkan oleh garis yang melambangkan edge. Edge adalah suatu graf, bisa berupa edge berarah atau tidak berarah. Berikut beberapa contoh penerapan graf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah masalah patch minimum, masalah aliran maksimum, masalah pencarian dalam graf, masalah pengurutan topologis, masalah jaringan tugas, masalah pencarian pohon rentang minimum, traveling, self exploration problem, dan four-color problem. Baik, itulah materi hari ini tentang struktur data dalam algoritma. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.